Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sudah ngopi belum? Saya punya kopi. Gelasnya gelas jadul. Saya ada di kantor. Ya, terima kasih untuk semua supportnya. Pada saat saya nggak mau baca tarot. Dan hari ini saya mau bikin video tapi sepotong-sepotong ya. Karena saya lagi kerja dan kebetulan ada event. Dan sekarang ini memang masih subuh. Tapi saya sudah ada di kantor ya. Ya, saya bikin sedikit review aja tentang buku saya karena ada yang minta di review. Oke, fine. By the way, ini kantor saya sangat minimalis, hiasannya tidak ada karena memang saya tidak suka pasang-pasang hiasan kalau di kantor. Kalau di rumah boleh. Saya suka kantor yang minimalis, cuma ada foto saya bersama. Oke, fine. Anyway, gini, buku saya memang sudah terbit. Kemarin ada sudah saya kasih gambar sampulnya ya. Tapi itu ada di Jakarta. Jadi dikirimnya dari Jakarta. Karena kalau dikirim dari sini, dari Timika, nanti ongkos kirimnya jauh lebih mahal dari harga bukunya. Karena harga bukunya murah banget. Tapi murah bukan berarti murahan ya. Saya cuma supaya kalian bisa punya bacaan, itu aja sih. Oke, langsung aja ya saya nge-review. Ini ada di laptop saya untuk bukunya. Jadi saya bacanya dari situ ya. Saya nggak punya buku fisiknya, jadi saya nggak bisa tunjukin ke kalian. Tapi karena ada di laptop ya, saya bacain ya. Oke. Ini buku tentang tarot, astrologi, dan self-love healing. Oke. Isinya apa aja? Isinya itu tentang apa sih astrologi? Karena buat saya astrologi itu bukan untuk meramal, tapi untuk mengetahui kepribadian manusia. So, di halaman 9, kalian akan bisa membaca tentang astrologi, kepribadian manusia, dan juga tarot, dihubungkan dengan tarot, begitu ya. Kemudian di halaman berikutnya ada 12 zodiak dalam astrologi barat, karena tulisan ini tentang astrologi barat ya. Karena ada astrologi yang lain, kayak astrologi Cina, seperti itu ya. Nah, ini astrologi barat. Di Jawa juga ada yang namanya primbon. Nah, itu juga astrologi loh. Oke. Kemudian dengan elemen, dihubungkan dengan elemen alam. Kemudian kepribadian menurut zodiak, kecocokan, dan lambang di tarot. Jadi kalau kalian bingung kenapa bacaan tarot dihubungkan dengan bacaan tarot dihubungkan dengan astrologi, nah itu di situ kalian bisa tahu, oh seperti itu ya. Kemudian juga saya selalu bilang chart kehidupan atau bagan kehidupan, nah saya terangin juga di situ. Dan ada juga tentang apa itu intuitive empath, apa itu heyoka empath. Yang jelas orang yang punya gift seperti itu ya, kalian bisa lihat ciri-cirinya, atau kalian sendiri juga seperti itu. Oke, silakan dilihat. Kemudian tarot buat saya itu apa? Tarot itu adalah sebuah proses untuk membantu diri kita sendiri atau untuk orang lain, bukan untuk meramal. Kenapa harus tarot? Ya kebetulan ada kartu itu gitu. Kalau Google pasti akan banyak hal-hal mistis dan yang jelek-jelek tentang tarot. Tapi ya bagaimana ya, kalau benda apapun kalau memang dibuat untuk suatu kejahatan itu bisa. Bahkan mungkin untuk seorang jagoan, pulpen aja ini bisa untuk membunuh, ya kan? Tapi untuk seorang pekerja seperti saya, pulpen ini untuk menulis. Nah, segitu dulu untuk yang sesi ini di kantor saya. Saya mau lanjut kerja karena banyak email yang belum saya balas, belum dibaca juga. Nanti kita pindah tempat. Ada ya mungkin di taman, di tempat kantor saya kerja di sini ada taman bagus sekali, bahkan nyaris kayak hutan. Oke, anyway, segitu dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Hai kalian, ketemu lagi dengan Lucia Sutrisno. Tadi di segmen lagi. Pokoknya di video yang sebelumnya saya itu ada di kantor. Nah, kantor saya itu adanya di Timika. Sekarang saya berada di jalanan yang menuju ke Kuala Kencana, karena memang saya juga kadang-kadang ke daerah tersebut
untuk urusan pekerjaan juga. Saya diantar oleh, ini adalah Bapak Alim Perdana Kusuma. Bukan. Alim Abdullah. Bapak Alim ini adalah driver dari kantor saya, yang selalu setia mengantar saya kemana saja. Kemudian Bapak yang di belakang itu, say hi, Bapak Tony Weller. Kita panggilnya Bapak Towel. Jadi kalau ada yang bilang Towel itu dia Bapak Bapak satu itu di belakang. Oke. Nah, ini adalah jalanan yang jalan belakang sih ya, jalan milik perusahaan untuk menuju ke Kuala Kencana. Nanti sampai Kuala Kencana saya videoin lagi ya. Kita bisa lihat jalan-jalan cantik di Kuala Kencana. Kuala Kencana itu seperti sebuah distrik milik perusahaan gitu. Oke, hari ini memang segmennya berbeda, tapi jangan khawatir, nanti sampai kamar saya masih bisa bukain tarot untuk kalian. Tetap di sini ya, tetap di channelnya Lucia Sutrisno. Tetap semangat. Sekarang kita menuju Kuala Kencana. Ini adalah jalan raya menuju Kuala Kencana. Di ujung sana, di ujung jalan bisa terlihat yang biru itu di backgroundnya. Itu adalah pegunungan Jayawijaya. Jadi di sanalah yang disebut Tembagapura, dan saya pernah bekerja di situ selama kurang lebih 1 tahun ya, sebelum dipindahkan kembali ke Timika. Jadi di daerah sini ada 2 daerah yang terpisah yang disebut lowland, itu Timika, termasuk juga ini Kuala Kencana. Kemudian yang di atas sana adalah, di atas gunung sana itu adalah Tembagapura ya. Jadi ini jalanannya memang bersih sekali, kemudian rapih sekali, dan penuh dengan pepohonan kanan kiri, karena memang ini adalah hutan sebenarnya. Hutan yang dirambah menjadi pemukiman. Ya, ini memang daerah pemukiman atau satu daerah distrik tersendiri milik perusahaan, dan yang tinggal di sini adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan ini. Jadi ada RT, RW begitu, kemudian ada juga apartemen, ada juga tempat tinggal untuk yang single, karena kalau yang di perumahan RT dan RW itu untuk yang berkeluarga, sedangkan yang single itu ada sendiri, ada apartemen juga, ada juga yang ya hanya kamar-kamar seperti yang saya tempati. Nah, ini kita akan menuju alun-alunnya, alun-alun dari Kuala Kencana. Di sebelah kanan itu ada perkantoran, di sebelah kiri ada shopping center. Di tengah-tengah bisa terlihat itu adalah alun-alun di mana orang-orang yang tinggal di Kuala Kencana melakukan aktivitas seperti olahraga, jalan-jalan. Kemudian kalau ada acara-acara seperti 17-an itu di sini biasanya didirikan tenda-tenda. Nah, seperti ini. Daerah ini lengkap dengan masjid dan gereja juga ada tempat untuk gedung pertemuan. Seperti itu. Inilah yang dinamakan Kuala Kencana. Kita akan menuju ke sebuah kafe, dan kafe ini bernama Papua Cafe. Hai. Oke, kita lihat isinya apa. Saya pernah bikin video tentang Papua Cafe ya. Nah, ini gelato, es krim yang cukup terkenal di sini. Sebentar. Jangan lupa ya di subscribe channel saya, ini channel YouTube saya, Timbon. Cafe ini menjual berbagai macam kue-kue yang lezat. Di samping tadi ya gelato, juga kopi, tea. Nah, yang sebelah sana tuh tempat membuat kopinya. Dan ini adalah kopi dari Papua.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga di-share. Hai kalian, gimana? Tadi kalian sudah lihat ya tentang keseharian saya satu hari ini. Di hari Sabtu saya tetap kerja, cuma Minggu aja saya libur. Tapi saya udah balik lagi ke kamar saya, jadi sudah selesai bekerja gitu. Dan kebetulan kalau hari Sabtu itu setengah hari sih. Tapi karena ada kerjaan sih biasanya lebih dari setengah hari. Cuma karena hari ini saya agak kurang enak badan dan janjian sama yang biasa masak saya, Mbak Monik. Mbak Monik juga subscriber saya, so Mbak Monik mau datang. Jadi saya pulang dan minta izin ke biar yang di kantor aja yang nerusin kerjaannya gitu. Kebetulan saya juga memang udah butuh cuti, badan saya udah berteriak minta cuti. Minggu depan saya cuti. Oke, tadi saya sudah nge-review sedikit tentang buku saya, kemudian kalian juga ngelihat keseharian saya. Kalau hari Sabtu saya biasanya memang ke Kuala Kencana, itu bagian dari pekerjaan saya gitu. Tepatnya apa? Nggak usah lah ya, pokoknya begitulah kerjanya. Oke, kebetulan udah balik dan saya tadi juga bilang janji mau bacain tarot lagi untuk kalian. Oh ya, untuk bukunya ya itu tadi sudah saya bacain sedikit pokoknya tentang tarot biar kalian tahu apa itu tarot ya menurut saya. Karena kalau mau Google tentang tarot ya silahkan, mereka tulis apa ya sudahlah. Tapi tarot untuk saya itulah yang saya gunakan selama ini untuk konten saya. Kemudian apalagi, kalau saya bisa bantu orang ya saya dengan senang hati melakukannya, itu saja. Tidak ada niatan buruk, tidak ada niatan untuk ramal-meramal karena buat saya takdir Tuhan itu hak seutuhnya miliknya Tuhan, bukan miliknya manusia. So, saya tidak mau memprediksi apapun ya. Jadi memang tarot saya digunakan untuk healing, oke. Kemudian apalagi? Oh ya, ada di situ juga tentang astrologi, kecocokan astrologi ini dengan ini, bagaimana mensiasatinya. Oke, sebentar ya, ada telepon masuk. Hai, kembali lagi. Maaf ya, tadi ada telepon dan itu tentang kerjaan. Mohon maaf, memang saya memang harus mendahulukan pekerjaan karena saya datang ke Timika ini memang pure untuk bekerja gitu. Oke, kembali lagi ke buku saya tadi sedikit tentang tarot supaya kalian tahu apa itu tarot menurut saya, kemudian astrologi, kemudian kecocokan juga, dan kemudian sedikit tentang 12 zodiak di tahun 2021. Sekali lagi mohon tidak di-consider atau dipertimbangkan sebagai sebuah ramalan, tapi memang ini adalah orang yang ahli perbintangan itu memperkirakan akan terjadi hal-hal tersebut sesuai dengan pergerakan di alam semesta. Jadi seperti itu secara ilmiah dan bukan secara tarot atau prediksinya secara tarot gitu ya. Kemudian oh ya saya janji sorry ya. Ngomong saya nggak beruntun soalnya nggak ada prompternya, nggak ada tulisannya. Oke, saya ngomong aja langsung. Oke. Kemudian di buku itu juga ada tentang self love healing. Jadi sebenarnya itulah tujuan saya untuk membuat tarot ini. Begitu juga yang personal reading sama saya. Untuk kalian yang personal reading, kalian tahu apa yang saya lakukan dan apa yang saya kerjakan bersama kalian untuk mencari solusi dari masalah kalian, bukan untuk meramal. Terus terang aja kalau kalian menyuruh saya meramal dibayar berapapun saya tidak mau. Sorry ya. Oke. Kemudian oh ya, terima kasih untuk kalian yang sudah pesan bukunya, bahkan sudah membayar juga. Sudah ada 4 orang. Mbak siapa tadi ya? Rima dari Bandung, kemudian Yuda
dari Surabaya. Kemudian Cilili itu ada di US ya, ada di Amerika. Tapi pesan buku saya luar biasa. Terima kasih. Satu lagi kalau nggak salah dari Balikpapan, tapi belum tahu itu jadi atau tidak. Saya lupa namanya. Nadia kah? Siapa? Oke, untuk kalian yang memang berminat dengan bukunya, harganya sangat murah. Ya, cek aja di Instagram saya. Enggak sampai 50.000, tidak di bawah 50.000. Tapi mungkin akan jadi besar karena ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya dari Kabupaten Bogor, dari tempat ibu saya dan asisten saya Ibu Hana yang akan mengirimkan bukunya. Karena tidak mungkin dari sini, dari Timika. Kalau dari Timika nanti mahal sekali ongkirnya. Oke. Sekarang kembali ke tarot karena tadi saya juga berjanji untuk membukakan tarot untuk kalian. Tapi ada beberapa dari kalian yang memberi masukan pada saya, mungkin tarotnya yang banyak pesannya aja jadi bisa diterima dan tidak dianggap sebagai prediksi atau ramalan begitu. Tapi tetap susah kalau mereka tuh banyak sekali yang parno dengar kata tarot gitu. Udah kayak sesuatu yang black magic apalah gitu. Justru karena orang kadang-kadang berpikiran yang negatif karena tidak tahu gitu. Seperti yang saya bilang tadi di video di depan, bahwa alat apapun bisa dijadikan buruk atau dijadikan jahat kalau memang niatnya jahat. Tapi kalau niatnya baik, ya sudah. Tuhan lihat hati. Kalau manusia kan bisanya hanya menghakimi sesama ya. Oke, anyway, saya akan bukakan tarot ini sekarang. Saya pakai yang ini ya, fairy, dan ini memang ada tulisannya di sini, jadi saya bacakan 12-12-nya. Tenang aja, 12-12-nya. So saya akan buka 12 dan dengerin aja satu-satu ya. Kalian tahu kan urutannya, mulai dari Aries, kemudian Leo, Sagittarius, habis itu Taurus, Virgo, Capricorn, baru Gemini, Libra dan Aquarius, dan terakhir Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke, se-12. Saya baca 12-12-nya. Baru nih kali ini nih. 12-12-nya. Oke. Ini untuk kalian ya message-nya. Semoga bisa yang bagus-bagus untuk kalian. Oke. 8. Baru 8. Memang saya naruhnya gini, tapi saya ngambilnya nggak berurutan ya. 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. Nanti saya ambil juga dari ini ya, message from Archangel. Oke, so yang pertama ini adalah untuk kalian yang Aries. Aries, Seven of Winter. Oke, winter itu energinya udara. Sword. There is a better choice, not seeing things clearly, running away from the truth. Pesannya untuk kalian yang Aries, jangan lari dari kenyataan. So, apapun yang kalian hadapi saat ini, hadapi dengan faith tentu saja. Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kalian kalau memang kalian benar. Kalau kalian melakukan kesalahan, ya admit it aja. Akui aja. Minta ampunnya sama Tuhan ya. Ya, minta ampunnya sama Tuhan. Oke. Ada beberapa Aries yang sedang dalam kesulitan, saya tahu. Karena beberapa teman saya juga Aries. So, jangan lari dari kenyataan. Dan tidak usah mengalihkan kesalahan itu ke orang lain. Hadapi aja. Kalau salah, bilang salah. Itu lebih baik. Itu lebih gentleman. Ya, Aries. Oke. Pesannya dari Archangel. Oke. Indigo and Crystal Children, Archangel Metatron. You have a bond with children, in particular you can help children who are sensitive. Untuk kalian yang Aries yang ngerasa bahwa hal-hal yang kayak gini itu adalah ilmu hitam dan sesuatu yang negatif, ya terserah. Tapi saya tahu beberapa Aries masih jadi penonton saya, so ambil yang baiknya aja. Oke, selanjutnya ini adalah untuk Leo. Six of Summer. Summer adalah energi dari air. Six of Summer.
children or childhood, the return of people or romances from your past, remembering event differently in a better or worse light than how they really occur. Sorry. Oke, pesan untuk Leo. Pesan untuk Leo, ada orang masa lalu yang datang dalam kehidupan kalian. Kalau memang itu baik, ya sudah. Teruskan saja. Kalau memang baik, kalian yang tahu. Oke? Kalau memang ingin remembering events differently. Oke. Kali ini orang lain yang datang. Kali ini orang yang datang itu, orang dari masa lalu yang datang itu berbeda dengan yang lain. Jadi kayak orang lama rasa baru. Oke, itu untuk kalian yang Leo. Oke, pesannya dari Archangel. Sebentar. Angel Therapy, Archangel Raphael. Give your cares and worries to us, angel, and allow us to take your burdens. Oke, kembali ke Tuhan. Jangan takut menghadapi segala sesuatunya. Ya. Kalau kalian percaya dengan Archangel atau malaikat penjaga kalian atau malaikat pelindung kalian, saran saya berdoanya tetap ke Tuhan ya. Kan malaikat juga punyanya Tuhan, ya. Bukan langsung ke malaikatnya. Kalau mau dengar saran saya, karena itu yang saya lakukan. Kadang-kadang orang jadi salah kaprah, tapi sudahlah. Oke, so buat Leo, ada orang lama yang datang, kali ini berbeda. Rasanya berbeda, apa mungkin cara dia approaching berbeda, begitu ya. Oke. Kalau memang itu yang terjadi, hadapin aja. Dan tetaplah berpikir positif, tetaplah percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kalian. Gitu. Oke. Yang selanjutnya Sagittarius. Five of Autumn. Autumn adalah energi tanah. Reach out to others for assistance, poor timing for career change, feeling challenged by money issue. Ada money issue untuk Sagittarius. So, Sagittarius, kalaupun ada challenge atau ada tantangan dalam bidang karir dan keuangan, dihadapin ya. Oke. Yang selanjutnya pesan dari Archangel untuk kalian. Breathe. Archangel Raphael, take several deep breath and exhale slowly to awaken your energy and release all patterns. Oke. Sagittarius, apa yang perlu digarisbawahi dari pesan ini? Bad habit atau kebiasaan buruk itu boleh dibuang. Ya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, buang aja. Kembalilah, stay positif ya, kembalilah positif. Oke. Yang selanjutnya ini adalah Taurus. Wow. The Magician. Major Arcana. The Magician. You can do anything. Take charge of your life. You can manifest. You can manifest what you need to be success. Ada kesuksesan untuk Taurus. Percaya diri aja. Percaya diri memang boleh, ya, tapi jangan keblinger juga maksudnya. Jadi percaya diri itu harus dilandasi dengan kepositifan juga, ya. Banyak orang yang percaya diri terus takabur, nah itu yang jangan, ya. Taurus. Kalau message from angelnya, healthy lifestyle. Saya tahu nih isinya apa. Suruh diet. Suruh diet, suruh tidur enak, suruh olahraga. So, mungkin untuk kalian yang Taurus, kalau kalian stres, ya dietnya diperbaiki, tetaplah hidup sehat, tetaplah berolahraga dan tidur cukup. Nih, kalian akan menghadapi sesuatu yang baik di depan, so. Pola hidupnya juga harus diperbaiki, ya Taurus. Selanjutnya ini Virgo. Ini bentar lagi ada yang komen bahwa cara saya ngebacain aneh. Maksudnya mungkin tidak pernah ada yang seperti ini.
sudahlah, nggak mau nonton skip. Beres. Oke. Eight of Spring. Energi api untuk kalian. Oh, now Virgo, this is for you. Ini for Virgo. Stress that come from having many things happening at once. Oke, successful multitasking, sudden events or changes. God. Oke, Virgo. Saya juga Virgo. Saya ketawa karena dibilang ini terlalu banyak yang dipikir sehingga stres. Lah itu kan yang terjadi ya. Itu terjadi pada saya sebagai seorang Virgo. Dibilang begitu ya, udahlah ya, emang begitu. Saya nggak tahu Virgo yang lain ada yang seperti saya atau enggak, but oke, pesannya jangan terlalu stres lah ya. Emang kalian multitasking ya. Apa-apa semua dipegang, apa-apa semua dipikirin. Nah itu Virgo memang ya, perfeksionis. So, itu yang terjadi dalam hidup kalian. Hadapin aja ya, hadapin. Saya sekarang juga berani kok menghadapi. Yang kemarin-kemarin tuh emang cuma karena saya punya apa ya, nggak cuma satu hal sih, ada beberapa hal, tapi hubungannya memang dengan tarot gitu. Jadi bikin saya pikir, ini sebenarnya sesuatu hal yang benar nggak sih atau bukan benar nggak sih. Jadi gini, orang tuh melihatnya jadi buruk gitu, padahal maksud saya baik. Ya bukan semua orang, beberapa orang. Tapi beberapa orang itu adalah orang yang bukan netizen gitu, tapi orang yang di dunia nyata saya. Kalau cuma netizen gampang, delete aja. Tapi karena orang tersebut ada di hidup saya, itu yang susah. Ya kan? Kan saya harus berinteraksi sama tuh orang selamanya. Oke, ini untuk Virgo. Clairvoyance. Archangel Raziel, I'm helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Virgo akan dapat bantuan dari semesta, dari saya sih harus bilang dari Tuhan saja ya, tidak dari mana-mana. Oke Virgo, saya tahu kalian stres, kok kalian sih, saya stres, saya Virgo, karena banyak kerjaan dan banyak yang dipikirkan gitu. Oke. Untuk kalian yang belum tahu, this is not my profession. Ini bukan profesi saya sebagai pembaca tarot. Tidak, saya pekerja. Saya bekerja. Dan kalian sudah lihat tadi di depan. Apa pekerjaan saya? It doesn't matter. Pokoknya itulah pekerjaan saya. Bukan pembaca tarot. Saya baca tarot hanya sebagai passion. Oke, anyway. Balik lagi ke sini. Ini adalah untuk Capricorn. Six of Springs, spring itu juga api. Six of Springs, wonderful news is on its way. Smart choices that bring reward, success and public recognition. Sukses untuk kalian yang Capricorn, ada recognition, ada hal yang bisa kalian celebrate, ada hal yang bisa kalian banggakan, ada pencapaian untuk kalian. Doakan saja yang bagus-bagus ya untuk kalian yang Capricorn. Ini untuk Capricorn. Masih panjang. You know what to do. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dari Archangel Uriel. Trust your inner knowledge and act upon it without delay. Apapun yang ingin kalian lakukan, lakukanlah selama itu positif dan berguna bagi masa depan. Karir, keuangan, bisnis, apapun itu, relationship, apapun itu Capricorn, tetaplah bersemangat. Karena kalian akan dapat kesuksesan. Oke? Lanjut dengan yang selanjutnya. Gemini. King of Autumn. Autumn adalah energi tanah. Be assertive when it comes to what you know it's right. Everything going your way. A good person or a company to work for. Akan ada bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar kalian yang berhubungan dengan pekerjaan, bisnis maupun relationship. Aminin aja, oke? Bantuan dari orang boleh kalian ambil, cuma tetap hati-hati ya untuk Gemini. Sorry saya harus menyampaikan ini, tetap hati-hati karena tidak semua orang punya niat baik terhadap kalian. Kadang-kadang niatnya terlihat baik tapi enggak baik ya. Oke, kalau dari Archangelnya apa untuk Gemini? Spread your wings, Archangel Ariel. Do not hold back right now. Timing is perfect and you are ready to soar.
waktunya tepat untuk melakukan sesuatu. Tadi ada bantuan. So ini waktu yang tepat untuk spread your wings, untuk terbang tinggi dan menggapai kesuksesan apapun yang sedang kalian dambakan. Oke, Gemini. Lanjut dengan Libra. Princess of Winter. Winter is udara. Libra juga udara. Oke. Information that help you but which may also difficult to hear. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. Ada sesuatu kebenaran yang menyakitkan untuk kalian yang Libra, ya hadapi aja. Kadang-kadang tidak semua yang kalian inginkan kalian dapatkan. Kadang-kadang kebenaran yang didapatkan itu menyakitkan untuk kalian. So Libra, hang in there. Tetaplah semangat ya. Apapun yang akan kalian hadapi, tetap percaya bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Karena hidup tidak selalu lurus, tapi naik turun, naik turun. Oke? Life is never flat. Hidup tidak selalu biasa-biasa aja, flat-flat aja. Tapi naik turun. Oke Libra? Apapun yang akan kalian hadapi atau sedang hadapi saat ini. Oke, dari Archangel apa pesannya? Gift from God. Archangel Sandalphon. We angel bring you gift from your creator. Open your arm to receive. See? Apapun kesulitannya, Tuhan tetap bersama kalian. So, Sang Pencipta sudah memberikan jalan cerita yang luar biasa dalam hidup kalian. Take it. Walaupun mungkin kenyataannya menyakitkan. Oke? Lanjut untuk Aquarius, the lovers. Wow. The lovers. Major Arcana. True love that is long lasting. Choices made from the heart are return to good health. Untuk kalian yang Aquarius, ada cinta, ada soulmate yang akan datang pada kalian dalam hidup kalian atau sekarang sedang kalian jalani. It's a soulmate relationship. Oh ya, di buku saya ada apa itu soulmate relationship, karmic, kemudian satu lagi apa? Twin flame, ya. So ada di situ yang nggak mendalam banget sih, karena memang bukunya itu hanya secara permukaan aja sih saya nulisnya. Kalau yang mau dalam nanti ada buku kesekian. Sebenarnya itu adalah buku kedua saya karena buku pertama saya novel, fiksi yang nggak fiksi amat. Kenapa jadi ngomongin buku lagi? Oke, sorry. Aquarius, balik lagi Aquarius, soulmate, cinta yang sejati. Congratulations. Terima atau tidak, it's your choice. Oke. Pesan dari Archangel. Courage. Courage. Archangel Ariel. Be courageous and stand up for your belief. Perlu keberanian, Aquarius, untuk mengakui bahwa ini adalah soulmate kalian. Kalian butuh itu, keberanian untuk melangkah lebih jauh dan percaya bahwa hubungan ini adalah hubungan soulmate. It might not resonate for everybody. Mungkin ini tidak resonate untuk semua orang, tapi harapan saya yang terbaik adalah untuk kalian. Oke? Lanjut, Cancer, awakening. Change the way you are looking at the situation. Embrace your uniqueness and temporary pause is a temporary pause in the action. Ubah cara kalian memandang segala sesuatunya. Mungkin ada yang salah dengan itu. Kalau kalian ubah diri kalian, keadaan juga akan berubah. Tapi akan sulit sekali untuk merubah orang lain. Yang bisa dirubah adalah kalian sendiri. Cara kalian menatap segala sesuatunya. Nggak usah nyalahin yang lain, nggak usah nyalahin semesta, nggak usah nyalahin pencipta. Ya, kalau memang harus terjadi, ya harus terjadi. Berpikirlah selalu yang positif. Ya, apapun yang kalian alami, apapun yang kalian dengar, semoga itu ditanggapi dengan positif, ya, Cancer. Dan apa pesannya dari Archangel? Claircognized,
Archangel Uriel, pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answered prayer. See? Dengan berpikir positif dan percaya bahwa doa kalian akan terjawab, kalian akan mendapatkan jawabannya. Apapun itu. Oke, Cancer? Apa tadi pesannya? Ubah cara pandang kalian. Kalian tidak bisa merubah orang lain. Tapi kalian bisa merubah diri kalian sendiri. Oke. Yang ini adalah Scorpio. Nine of Summer. Summer adalah energi air. Wishes come true. Dream fulfill. A magical time of life. Untuk kalian yang Scorpio, saya dapat merasakan, ini mungkin tidak untuk semua Scorpio, tapi Scorpio sedang mendapatkan satu hal atau impiannya sedang terlaksana. Apa yang kalian kemarin sudah usahakan ini sedang tercapai atau sebentar lagi tercapai. Wow, menyenangkan. Your dream come true. Terus apa lagi tadi? Your wish come true, dream fulfill, magical time of life. So, yang kemarin tidak serve kalian sudah lewat aja. Yang ini adalah memang untuk kalian, Scorpio. Apapun itu dalam hal karir, bisnis, keuangan, dan hubungan. Oke? Pesannya dari Archangel, peace, peace. Archangel Samuel, peace come from remembering that only love is real. So, taruh hatimu dalam setiap apa yang kalian kerjakan, apapun itu. Oke? Right. Selanjutnya, ini yang terakhir untuk Pisces. Bring fun into everything you do, juggling multiple priorities or jobs, an exceptional talent for multitasking. Wow. Dan terlalu stres ya, apapun itu dibawa enjoy aja, oke? Karena ada beberapa pekerjaan yang sedang kalian tangani atau akan kalian tangani untuk Pisces. Apa pesannya dari Archangel? Kita lihat. Oops. Remember who you are dari Archangel Michael. You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. So, jangan khawatir. Apapun yang sedang kalian kerjakan dengan hati ya. Sehingga kalian bisa ngerasa bahwa ini bukan sebuah beban. Tapi memang satu hal yang harus kalian kerjakan supaya apa yang kalian impikan nanti tercapai gitu. Jadi gini, kalau kalian menginginkan sesuatu, kalian mungkin tidak akan langsung dapat, tapi harus ada perjalanan yang harus kalian ikuti. Nah itu maksudnya. So, Pisces, lalui aja apa yang harus kalian lalui. Karena ini adalah bagian dari perjalanan itu untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Gitu. Oke, sekian dulu. Video hari ini cukup panjang dan saya senang kalau kalian melihatnya dari depan sampai belakang. Karena this is special. Special sebelum saya cuti. Oke, saya lagi nunggu tiket saya, semoga dapat, doain ya. Oke, untuk kalian semua kita ketemu lagi pasti di video-video berikutnya. Saya tidak tahu dalam bentuk seperti apa. Tapi memang hanya yang ini yang modelnya kayak gini mungkin ya. Yang besok-besok mungkin bacaan biasa saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya pergi cuti dulu ya untuk menenangkan diri. Boleh dong ya. Oke. Untuk kalian semua saya berdoa untuk yang terbaik. Apapun yang kalian impikan, apapun yang kalian kerjakan berhasil menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Salam light, angel, and love.